Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi permasalahan klien kita hari ini yang bernama Mbak Reni adalah tentang permasalahan dengan mantan suaminya. Nah, memang mereka sebenarnya sudah bercerai, tapi di sini mereka lagi mempermasalahkan harta gono gini, yaitu rumah yang mereka tinggali, yang sebelumnya mereka tinggali, dan saat ini yang tinggal di situ adalah Mbak Reni bersama anak-anaknya. Bentar. Kalau misalkan udah cerai, memang sebenarnya kan rumah itu kan menjadi hak istri, apalagi kalau udah punya anak-anak kan. Nah, itu dia. Sebenarnya kalau kita lihat lagi di sini kan anak-anaknya ya yang tinggal di sana kan, keperluan buat anak-anaknya. Tapi nggak tahu kenapa Mbak Reni ini bermasalah tentang rumah bersama mantan suaminya ini. Kita juga nggak ngerti sih sebenarnya masalahnya apa. Biar Mbak Reni aja ntar yang langsung nyeritain detailnya. Ini udah janjian sama Mbak Reni nih? Udah, dia udah Sherlock sih. Tapi bentar deh, bingungnya dia Sherlock. Ini di mana ya? Loh, ini pas banget Mbak Reni yang nelfon. Baru kita mau nanya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Mbak Reni. Halo, Mas. Mbak, tolongin, Mbak. Ini udah mulai ribut nih, Mbak. Hah? Ribut? Mbak, Sini ya, Mbak ya. ya, Mbak itu kok ada ribut-ribut sih? Ribut apaan sih, Mbak? Mbak, ini ribut Mbak Devan sama Devan ribut. Devan? Siapa Devan? Ya udah, Mbak di situ aja. Kita sekarang ke sana ya. Kita udah mau berangkat kok ini. Tungguin ya, Mbak ya. Iya. Iya, Mbak ya. Assalamualaikum. Ayo. Sini emang tempatnya, Pak? Iya sih, yo di sebelah kiri kita. Percis di sini nih. Itu bukan tuh. Itu. Gitu. Yuk, kita samperin aja. Lazim itu apaan ribut-ribut? Lah, tuh berantem lagi. Aduh. Mas, tenang. Ini. Mbak Reni, ini ada apa? Tenang dulu. Bukan salah dia. Ini apa-apaan sih? Tapi ini mereka, ha? Iya, Mas, iya. apa sih? Pergi. Enggak, Mas, tenang dulu. Ini urusan gua. Di sini kita ada urusan sama Mbak Reni. Ini urusan gua, lo jangan ikut campur lo. Pergi. Oh, ini mantan suami Mbak. Gara-gara lo kan, rumah tangga gua hancur. Dia nggak ada sangkut pautnya dalam perceraian kita. Malah lo bohong. Jangan kasar gitu dong sama cewek, Mas. Gara-gara lo kan, hah? Lo kan. Mas. Lu gimana nggak ditinggalin? Orang lu kasar. Ya Allah, Mas. Gua tahu, lo yang sering nganterin dia kan ke rumah kan? Hah? Devan teman aku, Robi. Lo teman baiknya Reni cuman. Robi. Ini gak enak dilihat. Kasih pelajaran dari pelajaran. Sekali lagi lo dari rumah gua habisin lo. Lo juga, lo bawa cowok ke rumah gua, hah? Tanpa izin gua kalian lo, hah? Mas, cuma gara-gara cemburu aja. Lo tahu apa, Mbak? Ya enggak, maksudnya gara-gara cemburu aja lo kasar banget sama Lo istri. tahu apa lo, Mbak? Gara-gara cemburu aja kasar banget sih, Mas. Devan, aku minta maaf, Devan. Nggak apa-apa, Ren. Maafin aku, Devan. Mbak ini kenapa? Mbak tuh janjian sama kita kan? Tapi kok di sini Iya. ada Robi sama siapa, Mas Devan? Tadinya saya mau nganter Reni ke jumpa sama mbak-mbak sama mas-mas. Terus kok tiba-tiba ada Robi juga? Jadi aku minta bantuan Devan untuk ketemu sama Mbak sama Mas. Tiba-tiba di jalan ketemu sama Robi. Jadi Robi emosi ngelihat aku jalan sama Devan. Kalian nggak ada hubungan apa-apa kan? Nggak, di Devan ini teman aku. Kantor doang. Aku udah lama sahabatan sama Devan, tapi Robi memang selalu seperti itu. Dia kasar. Wah. Iya, kalau udah lama temenan berarti sebenarnya udah tahu dong Devan ini hanya temen kantor kan? Iya, tapi Robi selalu sangkut pautkan orang lain dalam perceraian kita. Saya nggak tahu masalah perceraian mereka, cuman dia minta bantuan ke saya sebagai lelaki, ya membantu.
Tapi ini lo nggak apa-apa nih tadi? Enggak, aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mas tolongin Reni nyelesain masalahnya Mas ya. Saya biar pergi sendiri. Oh, mau izin dulu, mau pamit? Ya. Iya, Mas ya. hati-hati ya. Yaudah. Ya. 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 Tolongin ya Mbak. Iya. Devan. Iya. Ya Allah. Mbak, kok kasar banget sih Robi? Itu udah mempermalukan aku terus, Mbak. Mbak, bentar deh. Tapi Mbak udah beneran fix cerai kan sama suami Mbak? Iya, saya sudah bercerai tapi memang belum ketok palu, Mas. Cuman Robi ini masih ingin mempertahankan rumahnya yang saya tinggalin sama anak-anak gitu. Dan sekarang saya mau minta bantuan Mbak sama Mas karena rumah saya ini udah sering diteror, Mbak. Udah banyak yang ngelemparin batu, botol. Lemparin kayak begitu, tapi Mbak nggak tahu siapa yang lakuin. Mbak, Saya yakin itu suruhannya Robi. Mbak gini deh, jangan suzon dulu, takutnya Mbak sebelumnya ada permasalahan sama orang lain atau kayak gimana? Nggak ada, Mbak. Saya yakin Robi cuma mau rumah itu yang saya tinggalin sekarang dengan anak-anak. Dia neror saya supaya saya bisa keluar dari rumah itu. Segitu. Iya ya, Mak. Oh iya, anak saya waktu pulang sekolah nih, Mbak. Anak Mbak lagi sekolah ini? Iya, saya takutnya ada yang neror lagi, Mas, ke rumah. Ini gimana nih? Kita antar aja jemput ya. Iya, iya, Mbak. Iya, kita ke Yaudah, sana sekarang. Iya, iya. Ini benar nih, lewat sini. Iya, udah. Iya, benar-benar lewat sini. Halo? Iya, Bu. Oh, udah Ibu jemput anak-anak. Oh, ya syukurlah, Bu, kalau gitu. Ya udah, saya titip dulu ya, Bu, ya, anak-anak. Jadi saya ke rumah aja ya, Bu, ya. Saya ambil baju-baju deh buat anak-anak ya. Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Oh, Mbak, anak-anak udah dijemput, Mbak. Dijemput ibu Mbak itu barusan Iya, nelfon? iya. Oh, ya alhamdulillah kalau gitu. Iya, Berarti jadi ini- nanti kita ini aja deh, Mbak. Saya ambil baju anak-anak aja dulu deh. Oh, Jadi ngambil nanti baju. jadi kita ke rumah ibu saya aja nanti. Ah, iya, boleh. Rumahnya kemana Mbak? Ini Mas tinggal belok kanan. Oh, tinggal belok. Oh, belok Iya. kanan depan Iya. sini. Yang mana, Mbak? Ini rumah saya. Iya. Ayo. Masih ditaruh rumah ini. Mbak, bilang sama Robi ya, gua nggak akan nyerahin rumah ini. Tadi gak lari gimana sih? Astagfirullahaladzim, ini lihat. Robi apa-apaan ini Robi? Ya Allah. Kamu kan pasti biang dari semua ini kan? Kalau kena sama anak-anak gimana? Gua nggak akan nyerahin rumah ini, Robi. Coba deh Mbak sini deh Mbak. Mbak ini, aduh ya Allah. Ini di rumah udah nggak ada orang kan Mbak? Coba lihat rumah saya kayak gini, Mas. Untung anak-anak saya udah dibawa sama ibu saya. Coba kalau anak-anak masih di sini, apa mereka nggak trauma ngeliat ini semua? Coba. Ini sering kayak begini Mbak. Iya, hampir setiap hari seperti ini rumah saya. Jadi pakai molotov juga itu sering dilempar molotov. Iya, Mas. Coba kalau ada anak-anak gimana? Kalau kena anak-anak. Bahaya banget sih. Memang Robi itu keterlaluan. Yaudah, mending gini aja kita cabut dulu aja, kita cari tempat ngobrol yang enak aja. Nanti mereka balik lagi. Gimana? Oke? Yaudah. Yuk, ini nanti dibersihin deh. Kalau dari sini aja jadi. Jer, nanti ini lo bersihin aja ya. Mbak Reni kan di sini perceraiannya kan udah tinggal nunggu ketok palu kan. Iya. Mbak, ini yang kita lihat tadi itu sebenarnya kayak apa ya? Kayak rebutan ini ya, harta gono Iya. ini ya. Dari keluarga Mbak, dari juga keluarga suami Mbak tuh sebenarnya udah ada omongan belum sih? Kalian bertemu ngobrol secara langsung gitu? Sudah, Mas. Rumah itu satu-satunya untuk saya dan anak saya. Kalau rumah itu diambil gimana? Untuk tempat tinggal saya dan anak-anak saya. Tapi selama ini Mbak nanya ke suami Mbak belum? Dia nggak mengakuin kan? Iya, dia memang tidak mengakui. Tapi
feeling saya kuat. Kalau itu orang suruhannya Robi yang meneror. Yakin banget sih Mak kalau misalkan Yo, gue tinggal bentar ya. Ya bentar. Oke. Sini deh Mas. Lihat deh. Di sini tuh, gue salah lihat nggak ya? Ini orang yang tadi ngelempar rumahnya Mbak Reni. Tar. Bener ini cowok yang tadi. Oh, kok lari? Mbak. Mas. Aduh, yuk. Itu orang yang tadi ngelempar batu sampah gitu loh yang ke rumahnya Mbak Reni. Gue lagi pesen paket. Lu kenapa sih selalu ada di hidup gue? Mbak tadi kenal sama yang duduk di sini. Tadi tuh dia ngobrol sama orang yang lempar sampah ke rumah Mbak tadi. Oh, jadi ya lu sama Iya, preman tadi yuk. sama lu. Lu ada apa di sini? Lu ngapain sama orang Aku yang cuma udah neror rumah gue? aku cuma urusan paket ya. Aku nggak ada urusan ya masalah Lu jangan bohong ya. Lu jangan bohong ya. Lu jangan bohong. Mbak Reni tenang dulu dong. Ini siapa sih sebenarnya? Ini siapa ini? Ini aku nggak ngerti. Dia ini pacar mantan suami saya, Robi, Mas. Selama ini lu kan? Lu yang neror rumah gue. Mbak. Kamu asal nuduh ya. Mbak Reni tenang dulu deh. Jangan saling nuduh kayak begini. Udah saya yakin, Mas. Karena dia sama orang. Nggak benar. Nggak ngerti aku Udah, ya. lu ngaku. Iya, tadi hubungannya ada Lu ngaku ya. Lu jangan pura-pura nggak tahu. Aku nggak tahu tahu. Aku cuma datang kata-kata paham nggak? Tapi orang itu tadi yang neror rumah gue. Lu Buktinya tahu dia rumah kabur gue ya. hancur, berantakan. Ih, bener. Banyak sampah. Oh, jadi selama ini tadi. ya. Mbak. Lu kan udah kelewatan. Bangsat. Lu pasti. Lagi. Gampang lo. Mbak udah. Udah ini apaan sih? Lu udah ke Dong Mbak. besar. Astagfirullahaladzim. Terlaluan deh. Mbak, bisa nggak sih? Ajar dia. Mbak, tadi tuh kita harusnya nanya aja ke dia. Kita biar ngorek informasi orang yang tadi. Nanya Mbak pasti dia, Mbak, Mbak. tapi Saya yakin pasti dia. Mbak, kalau Mbak pakai kayak emosi kayak gini kita nggak dapat apa-apa. Coba kita baik-baik, kita bisa dapat info orang ini sebenarnya siapa. Saya tuh gue yakin banget yo, karena dia ngeliat gue tuh langsung lari. Siapa yang lari? Iya, orang preman yang tadi. Lu beneran lihat? Lihat yo, gue udah make sure tuh. Gue udah make sure sama Mas Woki. Sama orangnya? Sama, bajunya sama. Kalau dia nggak ada apa-apa, ngapain dia lari ngeliat gue? Tapi kan tadi dia di sini bilang kan cuma mau ngambil paket kan, dan paketnya tadi kan juga ada buktinya. Tapi kok bisa kebetulan banget coba yo? Aduh, harusnya tuh tadi kita coba tanya baik-baik Mbak, coba ngebujuk, jangan emosi. Tapi saya yakin Mbak pasti dia dalang dari semua ini. Ya udah gini aja deh gini. Mending kita nggak usah saling nuduh dulu. Kan Mbak ini juga basah kayak begini. Mbak juga basah nggak tadi? Udah gini aja deh. Mending kita balik dulu aja, Mbaknya ganti baju dulu aja biar nggak. Ini kan juga lihat rumahnya kan, ya. Ini kan juga udah azan. Iya. Mending kita sholat dulu aja ya. Ya udah kita sholat aja dulu sekalian Kita jalan sholat balik dulu kita. aja ya. Ini juga dibersihin dulu aja. Udah yuk. Kita balik dulu ambil barang-barang. Tapi lu yakin tadi orangnya bener?
kita udah 3 hari ini nggak ketemu sama Mbak Reni, tapi dalam 3 hari belakang ini kita mengintai kantornya Mbak Dena, ya kan yo? Karena waktu itu tuh gue ngeliat Mbak Dena ini akrab banget sama orang yang preman waktu itu ngelempar sampah ke rumahnya Mbak Reni. Nah, maka dari itu gue curiga ada hubungan apa Mbak Dena sama orang yang waktu itu ngelempar sampah ke rumahnya Mbak Reni. Dan sekarang kita juga udah janjian sama Mbak Reni mau ketemuan kita di sini di dekat kantornya Mbak Dena, karena kita sekarang sedang mengintai dari kantornya Mbak Dena, ya kan? Iya bener banget. Gimana, udah ini mau dicek aja, Mbak? Gue chat aja sih. Tadi gue udah Sherlock juga, kita udah nyampe, nggak tahu kita udah nyampe. Itu dia. Yuk. Mbak. Hati-hati. Gimana Mas Mbak? Lagi ini Mbak Reni, kalau misalkan Dena pacaran sama Robi ataupun mau menikah, pasti kan intensitas ketemu mereka sering kan, pasti ketemu buat ngobrolin sesuatu, ya kan? Tapi kalau yang kita perhatiin 3 hari ini, mereka malah nggak pernah ketemu. Masa sih Mas? Iya bener. Iya, nggak ada sama sekali ketemu Mbak. Makanya kita juga apa ya sedikit Bingung. bingung. Kayaknya Dena biasa aja, nggak ada hubungan apa-apa sama Robi. Nah itu Dena. Iya tuh. Dia itu Dena. Pulang ya? Dia kayak mau pergi deh. Mending kita ikutin aja ya. Mas, Iya, makanya kita ikutin aja sih. Mbak, cepetan Mbak. Mas Bas, Cepetan, ikutin Mbak, ya Mas Bas. ikutin, Mbak. Siap. Iya Mas Bas. Perasaan kenal di jalan ini. Loh, ini kan arah ke rumah saya Mas. Oh iya. Bener. Kemarin kita ikutin Dena, dia nggak lewat sini loh ya pulangnya. Iya, rumah dia kan nggak lewat sini. Iya. Loh, Loh iya, Tuh kan, dia belok kanan. Nah, Iya. iya, Bener. tuh kan. Bentar, kok dia berhenti? Mas Bas, jaga jarak Mas Bas. Tuh kan, Kok dia berhenti di situ? Dena ke rumah aku kan. Loh, Ngapain Robi. dia cari Robi di situ? Mbak emang Robi ada di rumah Mbak? Gak ada Mbak. Selama kita pisah tuh Robi udah gak pernah ke rumah saya lagi. Nah, dia ngapain? Siapa, Pak? Itu ibu saya. Oh, itu. Oh itu ibu. Kok dia malah marah-marah sama ibu Mbak? Nih Dena nih. Ngapain dia coba marah-marah kayak gitu? Aduh, oh, itu anak saya, itu masa nggak terima deh mas. Nanti dia apa-apain anak saya. Nanti dia apa-apain anak. Iya bener. Mbak Reni tenang dulu dong, Mbak Reni. Mbak. Ngapain lu di rumah gue coba? Mbak Reni, Mbak. Lu marah-marah sama ibu gue? Hah? Nih, gue cari Mas Robi udah 3 kali gue hubungin nggak bisa. Gue nggak tahu Robi ada di mana. Robi. Ngapain lu cari ke rumah gue, hah? Gue itu ada urusan sama Mas Robi, gue mau nikah sama dia. Gue nggak peduli lu mau nikah, lu mau apa. Gue nggak peduli urusan lu. Yang gue tahu lu udah ngintai rumah gue. Dan kemarin gue tahu dari Mbak Fatia, lu udah ketemu sama orang yang selama ini neror di rumah gue. Lagi-lagi itu, gue bilang. Ya, di silent kenapa sih, yuk? Kali itu. Tapi Mbak Fatia ngelihat lu sendiri. Ya bisa saja, itu salah orang. Udah lu gak usah ngelak lagi. Gua udah gak percaya sama lu ya. Gua udah gak percaya. Bu, selama ini dia Bu yang neror rumah kita Bu. Iya udah gini, barusan gue dapet kabar dari Jerry kan sama Unai, katanya Robi lagi keluar rumah, lagi di mana tadi ya? Nggak tahu tadi, pokoknya Jerry ngabarin buat Sherlock. Katanya Robi ada di sana. Mending ini deh, daripada ribut di sini, lu mau ketemu Robi kan? Iya, Nyari Robi kan? Mas. Ya udah mending lu ke kita.
kita, dan kita ketemuin aja Robi di sini. Mbak Reni juga pengen nanya yang sebenarnya Iya, kan? iya. Nuduh kan? Iya. Ya udah mending kita kesana aja langsung, gimana? Tapi kan dia kesini bawa motor. Ah, motor gampang, ntar ada tim kita yang bawain, gampang. Yang penting sekarang kalian ketemu dulu sama Robi kan, biar Ayo. semua jelas. Lo ikut gue sekalian, lo ngaku sama Robi. Nggak bisa narik depan. Ayo, lo gue bisa jalan. Ngaku ya, Gue bisa jalan, nggak usah narik-narik. Halo, gimana? Depan nih tempatnya. Mas, depan ya. Siap. Gitu mas. Sini lo. Ayo, lo ngaku sama Robi lo ya. Mbak, tenang dulu deh. Gini deh, gini deh. Oke, gini deh. Daripada kalian semua turun, yang ada malah ribet di sana. Mbak, Mbak Mbak Reni, tolong dong Mbak. Lo harus ngaku ya depan Robi lo ya. Yang bagian lepas dulu Mbak Reni, kasih sakit Mbak Reni. Gini deh. Aku apaan? Ya gini deh. Percuma. Oke, biar tenang. Gue coba turun sendiri, gue coba ngobrol dulu sama Robi biar suasananya tenang, oke? Bu, kita tunggu aja di sini karena ada ibu juga kan. Si, Robi, halo. Lo lanjut ngapain sih lo deketin gua terus, ah? Enggak, tenang dulu. Gue nggak ngikutin lo, gue cuma pengen ngobrol aja sama lo. Apa lagi yang mau dobrin, ha? Nggak gini, lo tenang dulu. Jadi gini, klien gue Reni cuma pengen ngobrol sama lo baik-baik. Reni lagi, itu kan udah mantan dia. Apa situ mau aja sih disuruh-suruh sama Reni buat apa? Enggak, tante, begini. Reni tuh cuma pengen ngobrol, ngebuktiin siapa yang selama ini meneror rumahnya. Kan kasihan Lo anak-anak. nuduh gua, ha? Lo nuduh gua? Bukan Gua yang lemparin, itu rumah gua sendiri. Lu bukan. Masa rumah gua sendiri gua lemparin? Lo. Justru bukan gua nuduh lu. Di sini Reni cuma pengen dateng nanyain. Sebenarnya Nanyain alasan aja. Tuh kan malah ribet Mbak. Ayo turun Mbak. Iya ya udah, ayo turun Mbak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ayo Mbak, cepet. Lo pergi dari sini. Gua ngeliat di kameranya. Pergi. Lo ngaku ya, ngaku lo depan Robi ya. Lo ngaku depan Robi ya. Lo udah neror gue selama ini. Mau ngapain? Datang sini mantan kamu mau ngapain urusan Bu, apa? Dana selama ini udah neror rumah saya, Bu. Ngomong neror-neror mana buktinya? Harusnya kamu tuh sudah ninggalin rumah itu, tahu nggak? Nggak perlu di situ, nggak tahu diri kamu. Udah untung dikasih boleh tinggal di Bu, situ. kalau saya pergi dari rumah gimana dengan anak-anak, Bu? Itu urusan kamu. Ini kan rumah dia. Itu kan anak-anak Mas Robi juga, Bu. Itu cucu ibu juga. lu sama ibu ini nggak kasihan anak lu. Kalau misalkan diusirkan terus mereka mau tinggal di mana? Tapi jangan gitu, Mas. Caranya dong udah sekarang bawa gini kamera nih. Aduh, Ngapain coba? matiin. Ibu ini tuh gimana? Ayo, tahu Bu? Lo, Ayo, kemana? Bu. Mana motor lu? Ibu ini orang tua bukannya nengahin lo anaknya berantem gini. Ini kan cucu ibu, Bu. Bu, Robi, Bu, malah pergi lu sih. lari dari masalah. Berarti lu sama pacar lu ya dalang dari semua ini. Ya kan? Kalau lu nuduh Mas. gua usir dari rumah itu lo. Terpaksa gua usir lo. Oke, kalau kayak gitu gua akan pergi malam ini juga dari rumah ini. Oke, bagus. Oke. Oke, gua akan pergi. Oke, awas lu kalau nggak pergi dari sini. Robi, obrolin baik-baik dong, Robi. Bu, Robi. Mbak tuh lagi emosi loh, Mbak. Jangan ngambil keputusan seenaknya kayak gitu, Mbak. Mendingan saya jadi gembel daripada saya tetap tinggal di rumah itu. Astagfirullahaladzim, Mbak. Jangan ngomong kayak begitu dong, Pak. Saya nggak kuat, Mas.
udah gini deh, kita antar Mbak ke rumah. Tapi tolong ya Mbak dipikirin baik-baik ya. Ya udah kita anterin aja ke rumah, mungkin Mbak lagi emosi. Udah Mbak istighfar, Mbak sabar. Mbak yakin Mbak? Iya. Ya masa dia gara-gara emosi doang? Mbak kasih nama Mbak Reni yuk. Astagfirullahaladzim. Mbak, anak sama ibu saya nggak ada Mbak di rumah Mbak. Mungkin lagi Kemana ya? keluar atau beli makanan mungkin. Ya tapi pintu nggak dikunci. Saya takut ibu saya kenapa-kenapa sama anak saya. Mbak, Mbak mending jangan berpikiran kayak gitu dulu deh Mbak. Mbak tenang dulu Mbak. Mungkin Bisa ya? ditelepon dulu aja, mungkin ditelepon dulu aja. Gimana? Sana Iya makanya. Tapi kok kuncinya nggak di... Ibu ada di mana Bu? Syukurlah kalau gitu Bu, aku udah takut banget. Ibu kenapa-kenapa? Bu, aku mau siap-siap keluar dari rumah ini Bu. Keputusan aku udah bulat Bu. gimana tadi? Ibu saya ada di rumah, Mas. Di Sama rumahnya? anak saya, Di iya. rumahnya dia? Iya. Kan bener. Mbak coba pikirin lagi nih Mbak. Mbak yakin mau keluar dari rumah ini? Kan Mbak bilang sendiri kalau misalnya tempat ini tuh deket dari sekolahan anak Mbak kan? Udah lah Mbak, saya udah nggak kuat Mbak. Gimana? Saya pengen keluar aja deh Mbak dari rumah ini Mbak. Ya udah Mbak mending tenang dulu. Mending Mbak siap-siap dulu aja deh kalau Mbak yakin mau keluar Loh. dari sini. Ya, Udah saya siap-siap dulu deh Mbak. lo nggak denger ibunya bilang aja masih harus tetap di sini kan? Ibunya aja nyaranin buat tinggal di sini. Mbak, pikirin lagi deh Mbak. Kalau misalnya diteror-teror kayak begini, ntar kalau semua udah jelas, udah kelar masalahnya, baru balik lagi ke sini. Mbak, pokoknya saya mau pergi aja dari sini Mbak. Mbak mendingan Mbak dipikir-pikir dulu deh Mbak. Saya nggak kuat Mbak. Saya nggak kuat Mbak. Pokoknya Mbak. saya mau pergi aja Mbak. Saya mau pergi aja. Mbak. Nggak bisa Mbak. Lu ngapain sama ibu gue? Hah? Kamu mau kemana? Aku mau pergi Bu. Dengerin dulu, Berarti ibu lu ngomong. kan- Dengerin dulu. Ibu yang nelpon dia dan ibu yang minta dia kesini datang. Karena udah beberapa hari orang neror rumah kita. Juga ada yang datang marah-marah di rumah kita. Tuh, bukan gua pelakunya kan? Robi Bukan gua. Iya Robi tenang dulu. Lo tau nggak? Tadi Dena kesini nyariin lu coba. Kemana bukan lu gua. 3 hari ini nggak ada? Tapi bukan gua yang neror lo. Gua tetap nggak percaya sama lo. Lo jangan gua tuh. Robi tenang dulu dong. Iya mas, tapi dia nyalain gua terus mas. Ya, lu caranya nggak kayak begini kalau emang lu nggak salah. Seharusnya gua yang marah mas. Dia udah bawa cowok lain di rumah gua. Gua akan pergi dari sini dan jangan harap lu bisa ketemu anak lu lagi. Gua mau pergi aja. Mbak Reni. Jangan harap. Mbak Reni tenang dulu dong. Oke. Gua minta maaf. Oke, lu boleh tinggal sini sama anak-anak Ren. Tapi gua mohon Ren, lu jangan bawa lagi cowok lain Ren. Ya, lu boleh tinggal sini Ren. Dan gua bukan orang yang selama ini lu tuduh Ren. Bukan gua pelakunya. Gua juga belum tahu siapa pelakunya semua ini. Benar, gua sayang sama anak. Itu anak gua. Lo lihat kan? Setiap hari gue diteror seperti ini coba. Itu pasti anak gua lo kan? Gua justru mau nangkap dia. Gua pengen tahu siapa dalang di semua ini. Kalau lu mau nangkap dia, pastinya tadi lu udah bisa nangkap dia. Beneran Ren, bukan gua dalangnya Ren. Gua juga nggak terima anak gua dalam sini. Anak gua ketakutan tahu. Mbak Reni kan tadi juga lihat kalau dia dipukul perutnya, makanya jatuh. Itu pasti anak buahnya, Mas. Itu pasti anak buah dia. Bukan mas. Udah ini malah saling nuduh deh. Ini gini deh, gue tanya sekalian Robi.
Itu beneran lu gak kenal kan? Gak kenal mas, bener gua gak kenal. Lu tuh gak tahu siapa dia mas. Gua pengen tahu mas. Bohong kamu, bohong. Lu kagak percaya sih? Bukan gua. Gua akan buktiin sama lu Ren. Kalau bukan gua pelakunya, gua cari tuh orang. Bu, pergi dulu ya. Hati-hati nak. Lihat Mbak, saya nggak kuat setiap hari seperti ini Mbak. Saya capek. Kondisinya lagi kayak gini, mungkin benar sih kata Mario, mendingan Mbak balik ke rumah ibu aja dulu kali ya. Iya nak ya. Ya Bu, saya nggak tahan Mbak setiap hari. Ya udah, kayaknya paling bener deh, mending Mbak Reni tinggal di rumah ibu dulu ya. Iya. Nanti kalau udah kondusif balik kita pulang ke sini. Jadi kita anterin ke rumah ibu aja ya Bu ya. Oh, berarti banyak. Tapi lu nggak apa-apa tadi? Tadi kan? Tadi pakai botol lempar ya? Lempar pakai kayak begini nih. Ini udah kriminal nih. Ya jadi setelah terakhir kita anterin Mbak Reni ke rumah ibunya, sampai saat ini Mbak Reni nggak ada kabar lagi ke kita, ya kan? Betul sekali. Jadi kita sekarang inisiatif, kita mau datang ke rumahnya Mbak Reni, kita mau nanya sebenarnya gimana kelanjutan investigasi kita, ya kan? Iya, betul. Yaudah yuk. Kita langsung aja. Ya, bentar, Pak. Kita lihat nggak ada orang tuh. Oh iya? Lihat tuh ada orang nggak tuh? Iya kan ada orang kan? Ojek. Enggak, kalau ojek kenapa 2 orang? Ini kalau ojek online dia pakai jaket kan, pakai jaket itu resmi kan? Ini nggak ada. Tuh. Coba deh. Mari ini telepon. Kok motornya digituin? Loh, kok pat? Loh, ya. Wah, beneran ini, wah. Woi, lu ngapain, woi? Woi, lu mau kemana? Lu mau maling ya? Tolongin yang ini nanti kabur nih. Lu mau maling ya? Lu mau maling? Lu mau kemana? Lu tenang, lu mau kemana? Lu mau kemana? Lu mau ngapain? Ngapain? Kamera. Lu mau ngapain tadi manjat-manjat sini? Mbak Reni? Udah lu tenang, lu mau ngapain di sini datang kayak... Setiap hari yang neror saya. Dia yang mencuri. Ini orangnya? Iya ini Mas. Lu mau ngapain dari sini? Lu manjat-manjat kayak begitu? Gak ngapa-ngapain gua. Enggak, ini bener nggak yang lempar botol kita kemarin itu? Kayaknya sih ini ya. Ini kan? Bukan gua. Udah lu ngaku aja. Jadi kalau nggak ngaku bawa aja kantor. Ayo kita bawa aja. Oke, gua ngaku. Tapi kalau gua ngaku, lepasin gue. Gak bisa pas itu yo, gak bisa begitu yo. Gak bentar nih, lu yang nyuruh siapa nih? Mertua dia yang nyuruh. Yang bener lo. Bener. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Boleh bukti ntar, nanti. Ada hubungannya sama Robi nggak? Jawab. Gua nggak tahu. Pokoknya gue disuruh sama mertua lo. Lu kalau mau kita lepasin, lu bantu kita. Oke. Lu kita temuin aja sama mertuanya, kita tanya aja langsung sama dia. Ya. Tapi gue lepasin ya. Ya kita lihat ntar, pokoknya lu bantu kita dulu. Gini deh, Mbak Reni telepon Robi deh, mana suami Mbak, biar dia bawa ibu sekalian. Biar Robi juga ada, biar lihat dia. Iya. Iya saya telepon Mbak. Ini Mbak Reni. Halo, Robi. Ini gue udah dapet nih. Yang neror rumah kita selama ini, Robi. Robi, kamu sekarang kesini, Robi, biar jelas semuanya. Robi, kamu jemput ibu sekalian ya. Kita ketemuan di tempat Kita lain. ketemuan di tempat kemarin. Nanti aku Sherlock lokasinya. Ya, Mas kita bawa. ngapain sih, Mas? Mau disuruh-suruh? Gue dapet duit, gue dapet duit, mau bilang apa lu?
Udah bawa aja. Yang penting kita udah dapat bukti ini. Udah, lu masuk aja. Ini buat bukti. Masuk lo. Anak-anak gimana, Mas? Saya udah titip ada ibu di dalam. Ada ibu di dalam? Iya, saya udah titip ke ibu. Tadi dia manjat-manjat kayak gitu, mungkin maling. Yaudah ini yang penting udah dapat, kita langsung ke sana aja yuk. Ayo semua yuk. Robi, Udah ada di sini Robi. Apa nih? ternyata ibu kamu selama ini, Robi, dalam dari semua ini. Robi, kita udah punya bukti. Ini orangnya nih. Jadi lo ya? Di balik semua ini lo ya? Ya, gua disuruh sama emak lo. Ternyata ibu selama ini ya. Kok ibu tegas, ibu? Di rumah itu kan ada cucu-cucu ibu juga. Kenapa ibu tega ngelakuin ini semua ke saya, Bu? Saya salah apa sama ibu? Gini Robi. Jangan sembarangan Robi, ya, suruhan-suruhan. biar jelas semua, gue ceritain ya. Gue tadi mau mampir ke rumahnya Mbak Reni. Cuman gue lihat dia manjat pagernya. Gue pikir maling kan, terus kita tangkap bareng-bareng. Dia ngakuin ternyata yang nyuruh dia itu nyokap lo. Bu. Bener, Bu. Udah Bu, ngaku Bu. Hah? Daripada saya masuk. Diam lo. Kamu tuh kurang ajar ya, udah. Saya percaya. Suruh gitu. Apa sekarang kerjaan kamu? Hah? Oh, kan berarti bener kan? Berarti ibu kan selama ini kan? Ya, soalnya apa? Kalau saya nggak begitu, kamu tidak mau keluar dari rumah itu. Saya melakukan ini semua untuk anak saya. Salah saya apa, Bu? Saya selama ini udah sayang sama ibu. Kenapa ibu berbuat seperti ini ke saya? Di rumah itu kan ada cucu-cucu ibu juga. Kenapa ibu tega? Raja ketakutan, Bu. Mereka trauma dengan kejadian semua ini. Kamu juga mantu apa ya? Sesudah suami saya habis manis seperti dua. Jadi bener Bu, sama nih ibu yang nyuruh mereka ini Bu. Ya itu karena saya berbuat itu tuh. Kamu juga, Robi, kamu kan anak ibu. Bu, dengerin saya ya Bu ya. Di sini kita itu ngebantu orang Bu, menyadarkan Kamu berdua orang. jangan ikut campur deh Bu, urusan ini. ibu denger dulu Bu. Di sini Mbak Reni itu kasihan, dia punya permasalahan. Ibu nyuruh preman datang, nyuruh preman meneror. Di situ ada cucu ibu, ada anaknya Robi. Anak dari anak ibu. Ibu nggak kasihan. Nggak caranya gini juga kalian. Di sini yang jadi korban adalah Mbak Reni. Astagfirullah, Cucu bisa-bisanya. ibu. Sorry nih, ini kan udah terminal proses aja kali ya. Iya boleh deh, boleh. Lu bawa aja dulu. Pak. Katanya gua mau dibebasin nih. Ayo ikut gua. Hah? Udah lu ikut dulu aja. Tuh, sekarang kita udah punya bukti. Sekarang ibu mau apa? Kita punya gambar, kita punya audio bahwa ibu punya campur tangan di sini. Robi nggak nyangka, semua ini ibu yang lakuin. Robi malu Bu. Robi udah salah sangka sama mereka Bu. Ternyata ibu Robi sendiri. Sudah ibu sayang sama Robi. Robi bahagia juga. Gimana Robi mau bahagia kalau anak-anak Robi gak bahagia Bu? Mereka ketakutan. Karena ibu Reni menderita Bu. Ada anak-anak Bu, cucu ibu. Mereka ketakutan Bu. Reni gak salah Bu. Robi malu Bu. Maafin ibu ya. Ibu mengambil jalan yang salah, Bu. Membahagiakan Robi. Ibu juga ngerti di situ masih ada cucu-cucu semua dan ibu juga sayang sama cucu, nggak pernah tidak sayang. Maafin aku, Ren. Maafin ibu. Saya nggak nyangka. Ternyata ibu yang ngelakuin ini semua. Salah, Ren. Ibu mengaku semua kalau ibu salah. Menyuruh preman semua.
itu buat maksudnya untuk nakutin kamu supaya kamu keluar dari situ. Aku juga nggak tahu bagaimana penderitaan Robi sudah pisah dari kamu kan. Bu, ini kan maksudnya mereka tuh udah gede, anak ibu udah gede, mereka udah punya jalannya masing-masing. Apalagi udah berkeluarga, Bu. Ibu, gimana ya, Bu? Sebaiknya nggak usah ikut campur juga, Bu. Maksudnya ini keputusan mereka berdua juga untuk pisah kan, Bu. Lagi masalah harta, rumah. Nggak baik, Bu. Sekarang kan yang dirugikan jadinya cucu ibu juga ngeliat orang tuanya berantem kayak gini, diteror sama sini. Bu, kalau yang namanya harta gono gini, itu bisa dibicarakan baik-baik, Bu, secara kekeluargaan. Dengan cara bayar preman, tindakan kriminal, menekan orang kayak begitu. Dosa, Bu. Kan jatuhnya cucu ibu sendiri yang kena. Gimana kalau psikis anaknya terganggu? Trauma. Melihat kita dilempar botol kayak begitu, rumah dipanjat kayak ada maling mau masuk. Coba kalau cucu ibu ngeliat kayak begitu gimana? Ya saya ngaku salah ini semua. Reni mau maafkan Ibu Ren. Maafin Ibu Ren. Ya saya maafin ibu, tapi ibu jangan seperti ini lagi, Bu. Saya janji kan Ibu. Maafkan Ibu Ren. Maafkan Ibu sama ini salah Ibu. Gimana ya, Fatia? Ya walaupun jalan yang ditempuh mertuanya Mbak Reni itu salah, ya bisa dibenarkan dengan cara apapun atau dengan alasan apapun. Yang penting sekarang mertuanya udah sadar kalau dia salah dan udah mengakui semuanya. Insya Allah Reni bisa memaafkannya. Kalau misalkan ada yang nggak paham, bisa minta tolong sama pakarnya atau orang yang lebih paham tentang pembagian harta gono gini. Bukan dengan cara sewa preman untuk menghakimi atau apa. Astagfirullahaladzim. Ya memang benar, kesadaran seseorang itu datang dari diri sendiri. Namun alangkah baiknya kita, manusia di sekitar, bisa membantu seseorang untuk bisa sadar dan membantunya bangkit kembali. Ketika ada seseorang yang belok ke jalan yang salah, insya Allah kita bisa mengingatkan dan membimbingnya ke jalan yang lebih benar. Ya semoga ini menjadi pelajaran kita semua yang ada di sini maupun di rumah. Dan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Kalau begitu saya Mario Wirix. Saya Fatia Ginanjar Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.